Misteri kesaktian tongkat komando milik Presiden Soekarno membuat banyak orang penasaran. Kisah mistisnya sangat menarik untuk kembali diulas, mulai dari mitos atau cerita nyata hingga misteri kesaktiannya. Bahkan ketika Bung Karno berkunjung ke Kuba 13 Mei 60, pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro sampai menanyakan langsung soal kesaktian tongkat komando tersebut. Saking penasarannya, Fidel Castro memegangnya dan mengeceknya. Kata Fidel Castro dengan nada bercanda, apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Sambil memegang tongkat komando Bung Karno. Mungkin karena pertanyaan bernada bercanda, Bung Karno pun tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya tertawa saja mendengar pertanyaan Fidel Castro yang kelak menjabat Presiden Kuba sejak tahun 76 sampai 2008. Dalam pertemuan bersejarah dan berkesan tersebut, kedua pemimpin karismatik tersebut saling bertukar hadiah. Bung Karno menghadiahi Fidel Castro sebilah keris dan peci, sedangkan Fidel Castro memberikan pet atau topi yang biasa dikenakan kepada Bung Karno. Pet ini saya pakai waktu saya serang Havana dan saya jatuhkan Batista, kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Rasa penasaran akan kesaktian tongkat komando Bung Karno juga sempat diutarakan oleh Cindy Adams, penulis biografi Presiden Soekarno. Kali ini Bung Karno menegaskan bahwa tongkat komando miliknya tidak memiliki kesaktian apapun, daya sakti ataupun daya linui, kata Bung Karno kepada Cindy Adams saat di Istana Bogor. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar. Cerita tentang kekuatan magis tongkat komando Bung Karno memang sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang mempercayai tongkat komando tersebut menambah karisma Bung Karno dalam memimpin Indonesia. Keyakinan tersebut semakin kuat ketika Bung Karno lolos dari usaha pembunuhan ketika hendak ditembak dari jarak dekat saat sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dan ini yang jadi heboh. Bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih? Kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena? Apalagi saat sidang pengadilan penembak Bung Karno yang disiarkan melalui radio-radio terungkap. Saat hendak ditembak, Bung Karno membelah dirinya menjadi 5. Menurut pengakuan sang penembak, dia mengalami keanehan saat hendak menembak Bung Karno dan melihat ada 5 Bung Karno dalam satu lokasi. Karena itulah tembakannya yang dilepaskannya meleset. Namun Bung Karno menjelaskan bahwa yang selama ini dibawanya adalah tongkat biasa sama seperti tongkat lainnya. Bung Karno yakin gagalnya upaya pembunuhan tersebut karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Karno tak hanya memiliki satu tongkat tapi 3. Tongkat tersebut dibawanya sesuai dengan suasana. Ada tongkat yang khusus dibawa saat pidato, tongkat yang dibawa saat kunjungan ke luar negeri, dan satu tongkat komando saat berhadapan dengan para jenderalnya. Kalau sedang terburu-buru dan harus pergi, Bung Karno kerap membawa tongkat komando untuk berpidato. Tongkat komando Bung Karno dipakai sejak tahun 52 sampai peristiwa 17 Oktober. Jadi dalam setiap foto Bung Karno terlihat selalu menggampit sebuah tongkat yang berukuran panjang sekitar 30 sampai 40 cm. Tongkat komando Bung Karno tersebut terbuat dari kayu pucak kalak. Pohon pucang itu banyak. Tapi pucang kalak itu hanya ada di salah satu tempat keramat di Ponorogo, Jawa Timur. Ada yang mengatakan kayu tersebut memiliki keistimewaan.